Jadi pendapatan kulo wakil mas, tapi ibuku kau. Bapakku turun satu dino wis rabi maneh. Aku ati nerimo iki sebenarnya gak iso kok. Gusti Allah sayang nang aku ambek keluargaku, tapi ya percuma lek aku duwe apa-apa, tapi aku dipateni atiku kayak ngene karena ibuku gak ono. Sampai saya sih gak gelem mas nerimo ibuku mati gak gelem. Wegah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amrizal Nuril Abdi. Orang-orang nyebutnya King Abdi, itu sebutannya. Saya adalah tukang masak. Lebih seneng dipanggil tukang masak karena memang basicnya saya nggak pernah belajar masak. Pure otodidak. Sampai membawa saya di titik yang seperti ini karena memang yes otodidak. Awal mula itu karena ikut ajang MasterChef ya. Jadi banyak netizen itu yang menyebut King Abdi gitu. Sampai pada akhirnya dari timnya MasterChef pun memberi sebutan King Abdi. Karena awalnya ada Lord Adi, terus muncullah nama King Abdi. Dan ketika kok ini nama menjual sekali, sampai ketika aku kemanapun orang langsung King, ngono. Ya wis dibuat nama itu aja, nama King Abdi gitu. Nggih, rezeki ini kebuka toko iku mas. Aku iki masak mulai kecil mas. Jadi waktu zaman dulu iki memang terlahir dari keluarga sing bisa dibilang kurang mampu, melarat lah. Melarat banget mas. Wong tua iki mek iso kontrak omah, iku kos, duduk kontrak. Jadi aku iso bilang wong tuaku iki basa kerene nomaden ya. Pindah-pindah tempat. Karena iku mang mas, dadi nyewa ndek nggon iki, pindah nang nggon situke. Lah, ibu ikan almarhum ikan bendino masak to mas. Lah aku iki anak lanang sing memang jarang seneng dolin koyo neker, layangan, ngono-ngono gak seneng mas. Jadi aku koyo momen-momennya arek cilik dulinan Tamiya, dulinan Bliblet apa ngono-ngono ora ngerti ya mas, gak seneng. Lah aku senenganku wis aku meneng di omah aku ndeloki, aku tertarik ndelok ibuku masak tertarik mas. Makane ketika kompor gas iki wis diurupno, lah aku mesti koyo ibuku sampai apal ngene, apa kon kate golek sodo to ngono. Dadi mesti sodo iki mas, bawang putih, bawang abang tak jojo tak bakar ndek kompor gas iku mas. Tak coba, oh iki bawang putih rasane ngene lek dibakar, terus bawang abang, cabe, terus opo segala macem, jagung dicedekno ndek lambene kompor iki lho mas, iku kok more sok meledak. Oh iki berarti lek wong gawe popcorn iki kok ngene ngono. Sampai pada akhirnya kelas 3 nang kelas 4 iku aku seumur sakmono iki aku sisok nyambel terong mas. Nyambel terong, gawe jangan bening, bayem, sop, masak-masakan basic ngono mas. Sampai pada akhirnya aku lebih sering ngrewangi ibuku masak mas. Apa maneh lek kaya ana momen-momen mantenan ngono iku aku iki seneng ngono lho. Seneng kaya oh rewang iki kaya ngene, oh adang sego iki kaya ngene ngono. Ini ayamnya. Kasih sedikit ke bumbunya. Langsung bersih. Jadi awalnya kan karena ketidaknyamanan sebagai wong sing dibilang melarat ya mas. Melarat iki gak enak ngono lho. Makane ya apa carane aku iki ben gak melarat, minimal aku iso mbandani awakku dhewe. Lah, SD iku aku mulai iso membaca situasi di mana koyo kantinku iki dodole mek ngene-ngene tok. Sedangkan apa ya panganan sing enak sing iso tak gawa ning sekolahanku.
Lah teko iku Mas, akhirnya aku mulai gawe cilok. Tapi sing cilok iki ono rasa-rasae ngono Mas. Isine ono isi telur sing dadar diorak-arik diisino ndik cilok, ono isi ayam, isi daging, kok ngono-ngono iku gaje. Terus semoro aku nggawa martabak, koyo ngono-ngono iku. Akhire dodolan iki payu Mas. Bahkan sampai arek-arek iki mending meneng di kelas, nutupno belajar ambek tuku daganganku. Itu paling kelas 5 Mas, kelas 5 kelas 6 SD itu Mas. Sampailah koyo akhirnya nggak cukup cuma dodolan di oma. Akhirnya aku punya inisiatif setelah pulang sekolah, aku dodolan di jobo, di rumah sakit, kok ngono-ngono iku Mas. Wis nggawa daganganku ambek ibu almarhum iku sing ngrewangi gawekno. Ibu gitu meninggal waktu anakku umur 3 tahunan Mas. Ya wis berapa tahun Vito? 15 tahunan Mas. Kan aku ini kan yang paling dekat tuh. Jadi aku wis lagi kalut Mas. Aku itu harus sampai tidur di sidine ibuku. Sebesar itu. Iku kaya momen dimana sejatine anak lanang iki atine yo ning wong tuwa wedok. Iku Mas. Sampai pada akhirnya yo dengan kehidupanku sing mulai bagus. Aku sampai kali-kaliku perjalanan sampai di India ibuku kepingin aku jadi pegawai, aku sampai tak tato karena aku nggak mau jadi pegawai. Karena aku dengan jualan, aku tahu pendapatanku dan aku tidak mau menjadi pegawai sing aku cuma kerja dengan digaji mendapatkan gaji bulanan. Ikulah, lah aku mantep nang ibuku iku sampai akhirnya aku pas waktu itu aku mulai berbisnis, dodolan di pinggir rembong segala macam. Aku menyatakan untuk jalan ke Bali, merantau. Lah pas di Bali ku mang Mas, tak tato awakku ibuku nangis gak karu-karuan. Tapi pas nangis iku aku nang ibuku ngomong ini, "Bu, trimon sing dipilih anak sampean iki. Aku janji nang sampean, aku bakalan luwih-luwih teko liyane. Tapi lek seumpama aku isok berpenghasilan sedino di atas 2 juta. Sampeyan lilo lek sampai aku tatuan maneh yo." Dan dikune ibuku, "Mas yo atiku loro ati, tapi lek pancen awakmu isok mulyakno awakmu dhewe ambek keluarga. Tak lilakno kon, kate model ya apa. Sing penting aja dadi bajingan, aja ngepuk wong wedok, aja mangan hake wong." Dan itu terjadi, Mas. Jadi omsetku semakin naik, atuku tambah akeh, ibuku tambah budrek Mas. Sampai pada akhirnya wong melarat gak duwe apa-apa, sampai isok tuku mobil, tuku segala macem, dan di pas posisine lagi enak-enake segala macam, omsetku gede banget Mas. Sebelum MasterChef masih jajan mercon, makanya kan kita tato, gini begini, jajan mercon Mas. Itu karena awal mula kehidupanku berubah di situ Mas. Mulai teko arek ngamen di pinggir rembong, gak ngerti apa-apa. Jadi aku dulu itu ngamen, ya dodolan di pinggir rembong, dodolan di rumah sakit, di sekolahan ngono Mas. Ya apa carane kok oleh duit. Sampai pada akhirnya ibuku iku karena aku duwe mobil, mbakku kandungi ora duwe mobil Mas. Le mbok urunono ibu iki. Ibu kepingin duwe mobil warna abang digawe mbakmu. Ben ku iso gantian ambek ibu. Seapik iku Mas. Dadi ibuku iki lek ndidik anak iki duduk sing sugih diapik-apik enggak Mas. Dadi anak sing durung sukses ambek sing sukses iki ya apa carane sing sukses ngayomi sing durung sukses. Dan sing bikin aku gelo iku ya ketika ibuku njaluk tuku mobil, tak tukokno mobil. Mobile teko durung ditumpaki entuk 2 dina ibuku kan umure. Iku sing aku ajur. Ajur banget. Aku sampai saiki gak jarang aku Mas. Sampai aku iku jarang nang kuburane ibuku. Karena aku sik ngerasa dhewe ono. Sajur iku. 2 tahun ajur. Jadi pendapatanku luwih akeh Mas. Tapi ibuku gak ono. Ibuku gak ono. Bapakku turun 1 dina wis rabi maneh. Dadi gak iso. Aku ati nerimo iki sebenarnya gak iso kok. Gusti Allah sayang nang aku ambek keluargaku. Tapi ya percuma lek aku duwe apa-apa tapi
Aku dipateni atiku kayak gini karena ibuku gak ono. Ajur banget. Makanya gak iso mas. Makanya koyo aku paling sensitif. Terutama bab ibu. Makanya hal sing gare aku kangen banget. Sampai aku gak sampai saya sih gak gelem mas. Nerima ibuku mati gak gelem. Wegah. Kangen iki ngomele mas. Kangen ngomele. Dan mesti lek ben isuk sing ditakokno pengin masak apa. Mesti. Dan selalu ngomel, kon gak ngerti maghrib Pak. Jadi makanya ben adan mesti seiling mas. Kon gak perlu adan kon gak adus Jajan mercon itu usaha pertama? Usaha pertama mas. Idenya dari mana? Dari aku sendiri. Jadi awalnya itu karena kan nggak punya mas. Terus jualan di sekolahan, terus jualan di rumah sakit. Terus ternyata bisnis ini keren ya. Nah, aku iso nyekel duit. Paribasan aku sih umur sakmini sih sekolah ya aku sih nyekel duit. Aku sih sok segala macem ngono. Terus akhirnya aku buka warung di oma mas. Jenenge Cikar. Cikar itu cilok bakar terus moro berubah sampai aku ning Bali. Terus pas ning Bali mulai aku buka lah jenenge jajan mercon. Terus sampai akhirnya aku wani rabi. Aku kenal adik kelasku dewe. Ya saiki sing dadi boke damar iku. Aku kenal ambek bojoku umur 19, aku umur 21. Aku menyatakan koyo lek aku terus-terusan koyo ngene, lek aku gak rabi, uripku tambah gak karu-karuan. Karena aku ndelok kanca-kancaku wis mencelok rono, mencelok rene segala macem. Akhirnya aku menyatakan untuk nikah muda. Aku rabi, terus aku iso buka kafe, tempat makan dengan hasil iku. Wis jatuh bangun nih, dodolan segala macem wis sampai bujuk. Cuma aku itu selalu sering nyiptakno resep-resep anyar, Mas. Jadi koyo dulu belum ono sing jenenge bakso kuah taichan, bakso lobster, bakso iki segala aku dulu itu bikin itu, Mas. Sampai bakso itu ditiru ambek brand besar. Dan ketika aku dengan seperti ini, ono kesempatan ketemu ambek wong, saya ownernya bakso ini. Loh, saya yang punya ini dulu pernah buka yang namanya bakso baperan. Oh, gitu. Saya itu ngeriset bakso baperan itu dari Jakarta ke Malang dan sekarang jadi brand ini. Padahal aku pengen dulu, brand ini gede rek, kok dodolan bakso, mirip kayak dodolanku. Ternyata memang dia ambil konsepnya dari punyaku gitu, Mas. Dulu akhirnya berani nikahi adik kelas, udah ngomset berapa? Nekat mas, nekat. Aku omsetku belum besar mas. Saman lek percaya ya, aku ngerabi bojoku iku, aku nggawa duweke mahar Dina Indriani iki mas, 140.000 mas. Dan iku nggak ditoto mas, tak delen di amplop akad nikah di KUA mas. Beneran mas. Damar iki lahir iku bayar 75.000 mas. Damar lahir nggih BPJS mas, saking gak duwe duit mas. Tapi ketika aku rabi, rezekiku lumayan dibuka, aku duwe anak, rezekiku tambah dibuka sampai akhirnya damar iku nggak sampai umur setahun mas, aku iso tuku mobil pertamaku mas dari jajan mercon. Sampai jajan mercon itu satu hari omsetnya 29 juta. Ya mulai tekok wong sing gak duwe duit mas, ibaratnya mangan ya opo noe, sampai akhirnya omset sakmono iki mekitike koyo apa mas kira-kira. Jadi jajan mercon itu bener-bener brand yang dulu itu sangat dikenal sekali mas. Sampai orang-orang luar kota itu ke Pasuruan cuma buat makan jajan mercon. Padahal itu sing istimewa itu saus tok mas. Bahkan sampai di Google itu zaman dulu itu cara mencuri resep saus jajan mercon, resep curian saus jajan mercon gitu-gitu mas. Sampai diliput media gitu-gitu zaman dulu. Cuma karena aku iki wong SMK, goblok, aku iki gak ngerti manajemen. Ya akhirnya kan aku gak tahu mas cara mengembangkan iki apa segala macem ngono. Sampai pada akhirnya jajan mercon sih tetap buka, aku buka yang namanya bakso
Terus ya wis aku bisa bilang bisnis itu kejam. Bisnis itu kejam, Mas. Beneran, baksoku selaris itu satu hari itu omsetnya itu di atas 35 juta. Bakso baperan, Mas. Wah, kasirku itu, istriku tuh ngasir, Mas, sebelum aku dapat kasir. Berdiri dari jam 10, kayak buka 10 pagi, sampai jam 11 malam. Gak mandek, Mas. Daging belum diolah itu 200 kilo. Belum jeroan, belum ini segala macam. Terus tiba-tiba diserang kompetitor dibilang bakso babi, Mas. Campuran babi ini apa segala macam. Dan aku jualan baru bikin kuah. Dapat 1 jam lebih kuahku jadi hitam, Mas. Nggak tahu. Nggak tahu, Mas. Kuahku jadi hitam, Mas. Nggak ada campuran sama sekali. Dan rasanya ya rasa kuah biasa. Tapi warnanya hitam. Akhirnya lambat-lambat orang takut segala macam. Dibilang bakso babi segala macam. Akhirnya buyar, Mas. Buyar, akhirnya aku buka namanya Lada Ladu. Ya Lada Ladu ya yang tak bahas yang di podcast sebelah yang viral itu. Tapi memang bener itu, memang aku diintimidasi. Bahkan ada adik kandungku yang juga jaga ini. Bener-bener diintimidasi memang sama aparat. Akhirnya jajan mercon tutup, Lada Ladu rame, sebentar diintimidasi ambil aparat segala macam, dibuat alat. Akhirnya ya siku, ajur kena COVID, pasien pertama sing koyok maling. Gitu, koyok maling digeruduk. Aku kan positif COVID, Mas. Positif COVID pertama, pasien pertama. Reken anyar-anyarane COVID. Di Pasuruan. Wah, disusul koyok maling, Mas. Disusul koyok maling, temenan. Keluarga dikucilkan, bisnisku hancur, partner-partner bisnis diambil sama semua teman dekat saya. Sampai akhirnya aku setelah pulang dari COVID, tambah viral, diundang TV One segala macem, tambah ajur. Sampai di ATM cuma tinggal uang 121.000. Mangan nunut Rapunzel, Mas. Nunut morot woku, Mas. Mangan hampir 10 hari nunut Rapunzel, Mas. Hampir mikir, Mas. Rapunzel ini nukokno ayam, nukokno pitik, gak daging, gak tak pangan, Mas. Aku goreng no tempe ambek tahu, ambek sambal terasi. Mangan bareng mbek bojoku mesti di kamar. Kate mangan di ruang tamu isin. Morot woku wira-wiri. Padahal morot woku apik banget, Mas. Sampai pada akhirnya modalku ya cuma tinggal media sosial Instagram ini. Kalau aku sendiri, Mas, aku bisa bilang aku selalu bisa menciptakan resep-resep masakan yang bikin viral dengan rasa, gimmick, terus dengan gimana caranya produk ini berbicara. Tapi sebagus apapun kamu bisa menciptakan resep dan konsep, kamu harus juga memanajemen yang bagus. Manajemen terbaik adalah yot iku mang. Lek awakmu iso sekolah, tapi pelajaran terbaik adalah perjalanan. Karena aku sampai tahu tentang perjalanan bisnis itu seperti apa, manajemen seperti apa. Terbentuknya aku itu karena pengkhianatan, Mas. Terbentuknya aku ini karena pengkhianatan, karena partner yang benar-benar nggak bisa cengli. Dan ya wis memang itu adalah kepahitan yang harus kamu terima. Tapi setelah itu, kamu tetap menemukan partner yang seperti itu, kamu adalah orang yang bodoh. Dan patokan sekarang saya adalah manusia sedetik ke depan akan berubah. Jadi manusia sedetik ke depan akan berubah. Jadi kamu jangan pernah percaya janji. Kamu jangan pernah percaya angin surga. Kamu jangan pernah percaya embel-embel agama. Bisnis itu atas perjanjian bersama. Bisnis adalah bagaimana caranya kamu dengan partnermu perjanjian lewat tertulis. Ojo percaya omongan dok. Nih, apa mau terasi? Terasi juga ada guys. Terasi dari 11. Kalian bisa pilih mau yang satuan ya dari 130 diskon jadi 117 di akun saja. Kalau untuk brand itu banyak, Mas. Ada brand yang cuma beli nama tapi aku di balik layar. Memang nggak boleh mencuat gitu. Kalau di Malang sejujurnya memang aku cuma masih punya bakso Bang Disko. Pabrik sama outlet. Ada juga beberapa yang di Surabaya. Tapi kenapa kok di Malang sendiri itu nggak aku kasih brandku yang banyak? Karena di Malang itu adalah tempat stay saya istirahat. Jadi aku pengennya cuma ngonten, aku nggak fokus sama brand-brand segala macem. Karena aku hampir setiap minggu harus keluar kota untuk opening. Outletku itu ada yang namanya nasi kulit Maigun, Ivan Gunawan. Terus ada dadar beredar sama almarhum Babe Cabita. Terus ada sego tempong negoro
sebentar lagi ini mau meluncurkan sekitar 2-3 brand lagi. Tapi memang tak ledakin di Jakarta semua. Terus kalau salah satu produk-produk online itu ini aku ada bawang goreng, terus ada kentang Mustafa, ada terasi, kremesan. Bentar lagi mau meluncurin ada bebek bumbu hitam, sambelnya itu, terus juga mau ada otelet bebek juga. Banyak sekali mas, banyak sekali. Makanya di satu brand aku pakai manajemen lain, di satu brand pakai manajemen lain gitu. Karena aku masih tidak percaya kalau satu manajemen bisa menghandle beberapa brand dengan orang yang sama, itu aku masih belum percaya. Pasti keteteran gitu. Kalau aku nggak ngelola mas, tapi aku yang paling ribet di awal karena aku akan membuat resepnya, konsepnya, gimmicknya, SOP produknya, gimana caranya produk dari satu outlet ke outlet yang lain itu bisa sama rasanya kayak gitu. Jadi kan gimana caranya orang kalau harus bikin kuah bakso itu minimal 1 hari baru bisa jadi enak. Lah aku gimana caranya orang bisa buka mitra bakso dengan bikin kuah 30 menit sudah jadi. Sama-sama enak, sama-sama lekoh. Jadi itu PR-nya yang saya bikin. Jadi gimana caranya orang tahu produk bisa mengembangkan di semua bisnis. Kalau untuk kemproh nggak kemproh tergantung mas. Karena kita itu kan melihat dari sebuah visual aja. Contoh nih ya, contoh yang paling gampang. Sama-sama chef dari Jepang dan chef dari Afrika, sama-sama bikin sushi dengan tangan terbuka. Orang pasti akan memikirkan bahwa yang paling higienis adalah orang Jepang. Padahal faktanya mereka cuma melihat dari warna kulit apa segala macam. Lah itu mas, itu padahal hal yang sangat sederhana. Padahal sama-sama chef, sama-sama cuci tangan. Seperti itu. Makanya ada beberapa orang, kalau orang yang agamanya kuat sekali, melihat orang seperti saya kaget mas. Bahkan untuk makan makanan saya nggak akan mau. Tapi kalau orang yang sudah tahu, oh ini segala macam, dilihat dari kukunya, apa segala macam, standarnya dia masak segala macam, udah ini, yo banyak orang yang lebih ngiler. Pikiran apa King membranding makanan dengan caranya King Abdi sendiri? Waktu itu idenya karena apa? Karena gini mas, kalau aku itu bagaimana caranya memposisikan bisa masak dengan alat dan bahan apapun yang ada di dapur. Jadi aku itu selalu ngulik-ngulik mas. Bikin rendang bisa enak, itu harus dengan waktu yang lama. Orang kan nggak pernah tahu. Aku sampai pernah tahu bikin rendang pakai bubuk coklat pernah mas. Dan itu rasanya leket banget, sama kayak karakternya kelapa yang disangrai. Tapi lebih enak lagi. Terus aku pernah sebelum dulu viral itu ada di konten di YouTubeku. Itu aku bikin ayam pakai Fanta, pakai Coca-Cola itu. Jadi banyak mas aku bikin ayam pakai ini, resepnya kayak gini gimana gitu. Cuma kegoblokan di kontenku itu aku nyuci daging segala macam pakai sabun. Padahal itu udah tak bilang jangan ditiru yang itu. Karena ya memang kita harus konten lurus saya nggak akan ada orang yang lihat mas. Kalau di luar keluarga itu salah satunya orang yang sangat berpengaruh di karirku. Bapak Haji Ivan Gunawan, Mas Gilang, Juragan 99. Nggak cuma ngandani, tapi dia lebih koyok ngajari. Urip iki kok ngene, urip iki kok ngene. Dan juga almarhum Babe Japita. 3 orang itu the best mas. Dari ketiga orang itu yang pertama, nggak usah kamu memperlihatkan kamu amal sebesar apa. Jangan takut kamu miskin karena amal. Sodako. Salah satunya si ngajari, Mas Gilang itu ngajari aku sodako Al-Quran. Ivan Gunawan itu mengajari aku cara berproses hidup yang benar. Ngajari aku ya apa caranya berpenampilan bagus. Bagaimana caranya merebranding sing bagus. Almarhum Babe Capita selalu stop untuk ngegas ketika kamu merasa benar. Aku lebih sering terkaget-kaget banyak orang minta foto sama aku mas. Karena aku merasa nggak terkenal. Aku merasa enjoy nongkrong di mana-mana. Bahkan semalam aku makan di trotoar. Aku lebih sering gitu. Aku masih tetap sing biyen mas. Ngono. Makanya aku kadang aneh kok. Iki kok ibu-ibu mau jaluk foto aku. Bahkan di Bali ono bule. You famous gini. Jaluk foto. Iki kok aku kok niki ndelok aku teko endi? Ngono maksudku. Kok niku ndelok aku teko endi? Iku sih. Perubahannya iku mas.
Aku nggak pernah merasa kok wah circleku saiki ngene, aku iso ngene. Enggak, Mas. Ya aku biasa aja. Cuma aku kadang risih ketika aku sik mangan, moro sampai pernah Mas aku mau emosi tapi nggak boleh ditahan karena aku makan tiba-tiba sendokku diambil ditaruh, Mas foto gitu. Aku dek. Iki lek aku ngamuk mencak-mencak viral iki. Akhirnya ya oh iya. Set mari foto liyane moro ngadeg Mas KTV. Aku tak makan dulu ya. Makanku selesai aku janji kemaja kalian. Padahal hatiku rasanya kok ya Allah iki aku mangan lho iki. Jadi aku mangan Mas sendokku dijukuk. King, foto dulu King di tele. Gak tenang Mas, kemana-mana gak tenang. Kita nggak bisa Mas, bahkan tengah, jadi like meeting harus di tempat sing bener-bener gak ono wong. Dan juga jengkelnya itu kayak ada beberapa orang itu sing sebenarnya niatnya bagus, nyapa, tapi ning ati loro. Contoh kayak wong-wong di bandara. Wong-wong di endi segala macem. Weh endi kompore gak masak ta. Lha saiki ning bandara nggo korek gak oleh lho Mas. Kon ngongkon aku masak mesti ya opo ngono. Iku. Jadi kadang iku cuma kadang kok ngene. Ya masa aku ning kene masak rek ngono. Wis ngono-ngono tok sih. Masak ngono. Titik baliknya aku akhirnya tahu Mas bahwa teman itu sebenarnya tidak ada yang baik. Teman itu yang tidak itu adalah teman partner bisnis untuk kamu bisa cari uang. Jadi aku lek berteman sama siapapun harus menghasilkan uang Mas. Jadi lek kon ketik koncoan ambek aku lek konco-koncoan tok ya ojo beranggap dekat ambek aku. Ojo berharapan iso dekat. Jadi berteman ambek aku bisnis. Aku sering mencetak teman-temanku sing dulu dia pegawai sampai saiki mau wis iso tuku mobil apa ngono. Salah satu partnerku basreng itu Mas. Dari DE gaji 8 juta, sekarang DE iso sampai di atas 100 juta. 1 bulan. Jadi seperti itu Mas. Aku lek mek sekedar kok apa sih lu? Ya aku akan tetap nyapa kamu. Aku lek mbok temoni aku ya gelem ngono. Cuma aku enggak mau sing wakrab sampai gandeng renteng bendino enggak. Tapi lek partner bisnis dan kon cengli dan kon ibaratnya settle kok gen ayo mlaku bareng, gede bareng. Mbah sampai ya apa tak belani Mas. Karena aku lebih seneng bermanfaat kayak wong akeh. Kalau misalkan jenengan diberi kesempatan berdoa dan hanya satu itu aja yang dikabulkan, jenengan pengen berdoa apa? Aku gak kepengin apa-apa, kepengin ibuku urip maneh. Aku pengen ibuku urip maneh. Gak pengen apa-apa. Aku gak iso mangan sampai ibuku gak dekno klambi, Mas. Saking melarati keluargaku. Aku kepengin mangan daging, aku kudu golek welut, kudu golek kodok. Omaku selalu di pinggir sawah, di pinggir kali, Mas. Makanya aku lek di Pasuruan, aku wis ero rasane urip di pinggir kali, kena banjir di Tamanan, Kali Gembong. Aku wis akrab sekali dengan mangan pembersih kaca, endoke pembersih kaca, gogoh-gogoh iwak. Dan iku ibuku ngadekno sarung, ngadekno klambi, gawe aku iso mangan ambek adikku ambek mbakku. Perjuangannya sampai kok ngono, Mas. Sampai lek jalan satu-satunya lek utang wis gak iso, barang digadekno. Sing penting anakku iso mangan. Iku ibuku. Jadi lek aku supaya iso berdoa untuk apa sing iso dikabulkan, aku gak pengen apa-apa. Iki dijogok kabeh gak apa-apa. Ibuku urip. Gak duwe sapa-sapa gak apa-apa. Tapi aku iso ambek ibuku. Aku pengen mati secara baik. Aku pengen mati gak cacat ambek wong. Aku pengen mati secara aku sholat. Aku pengen mati dianggap wong apik dan aku pengen mati secara Islam sing baik. Aku kepengin mati sing gak nyusahno keluargaku. Mati langsung mati ya. Untuk saat ini sih mungkin aku yo sing aku iso bangga nang awakku dhewe. Aku iso ngopeni rumah Al-Qur'an dengan aku swasembada teko awakku dhewe doang pribadi. Dan iku bener-bener tempat pesantren di ujung bukit. Sing di standar mereka sekolah ya mek. Sekolah madrasah penghafal Al-Qur'an. Di kono bener-bener kaya daerah dusun Galih itu aku kenal mereka itu berapa tahun, 5-6 tahun yang lalu. Dan itu standarte saking rendahnya sampai arek umur 12-13 wis dirapekno. Makane ya isiku aku berbuat baik ning kono. Ya ambek banyak lah Mas, cuma aku enggak iso cerita. Pesanku satu, jangan menyesal menjadi orang miskin. Jangan merasa orang paling tidak punya apa-apa. Jangan merasa kamu menyesal menjadi orang miskin. Miskin adalah aset. Aset untuk supaya kamu bisa merubah
Hal yang paling keren itu ketika kamu miskin dan kamu bisa berubah. Kalau kamu menjadi anak orang kaya dan kamu cuma melanjutkan kekayaan orang tuamu itu hal biasa. Tapi kalau kamu terlahir sebagai orang miskin, tapi kamu merasa bahwa kemiskinanmu itu bisa kamu rubah, kamu adalah anak yang terlahir dari ibumu yang sangat keren sekali. Saya King Abdi sebagai tukang masak. Kalau memang ada omongan yang kurang atau gimana yang tidak berkenan, saya minta maaf. Yang menikmati akun saya, yang mengikuti resep-resep saya, yang paling baik silakan ditiru. Yang tidak baik jangan ditiru. Terima kasih banyak sudah mendengarkan obrolan ini. Terima kasih buat pecah telur. Terima kasih banyak.